أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، معاشر المسلمين الحاضرين، أوصيكم وإياي بتقوى الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu syifa dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu bagi orang-orang yang zalim hanya menambah kerugian. Maha benar Allah firman-Nya surat Al-Isra ayat 82. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat asar yang dirahmati Allah, dengan bersyukur kepada Allah dan berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, marilah selalu kita berupaya untuk menyempurnakan keimanan kita kepada Allah itu, sehingga dengan demikian mudah-mudahan apapun yang kita lakukan akan senantiasa berangkat daripada keimanan kita tadi. Dan kemudian salah satu yang kita imani adalah kitabnya, Al-Quran. Maka berdasarkan firman Allah yang kita bacakan tadi, Allah mengatakan kami menurunkan dari Al-Quran itu, yakni syifa. As-syifa para ulama menerjemahkan dengan obat. Obat. Kemudian ada yang dirahmati Allah, obat apa? Karena memang kalau bicara tentang obat, tentu menyangkut dengan ada yang sakit. Nah, sekarang obatnya obat apa, lalu sakit apa? Nah, di antara ayat yang menjelaskan tentang itu ada di surat Yunus ayat 57. Allah mengatakan, ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izah min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu, yakni Al-Quran. Dan Al-Quran itu berfungsi sebagai mau'izah, pelajaran, ilmu. Karena awal ayat adalah An-Nas, maka dipahami
siapapun manusianya akan bisa mengambil pelajaran, akan bisa mengambil ilmu melalui Al-Quran itu. Jadi berimankah dia atau tidak beriman, dia bisa menjadikan Al-Quran sebagai ilmu. Nah kemudian kelanjutan ayat menyebutkan terkait dengan pembicaraan kita di awal tadi, ada kalimat syifa. Al-Quran itu adalah syifa. Lalu dilanjut dengan kalimat as-sudur, obat bagi apa yang ada di dadamu. Nah ini semakin spesifik. Apa yang ada di dadamu. Dari yang dirahmati Allah, yang ada di dada kita tentu banyak organ-organnya. Dan yang terpenting adalah namanya qalbun, hati. Hati. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW dalam sabdanya memberikan gambaran, ala innal jasadi mudghah, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuhmu itu ada segumpal darah. Idza salahat salahal jasad kulluh. Bila yang segumpal itu baik, maka baiklah seluruhnya darimu. Dan bila yang segumpal itu rusak, maka rusaklah seluruhnya darimu. Ala wa yaqul. Ketahuilah itu yang dinamakan dengan hati. Hati. Hadirin yang dirahmati Allah. Dengan demikian, hadis itu memberikan ketegasan kepada kita, kualitas kita, kondisi kita itu ditentukan oleh kualitas hati yang ada di dada kita itu. Nah kemudian ayat mengatakan sifat lima fis sudur, merupakan obat yang ada di dadamu itu. Maka yang dimaksud adalah penyakit hati. Nah kita perlu telusuri apa saja di antara penyakit hati yang berbahaya bagi kita, sehingga hanya dengan Al-Quran bisa kita mengobatinya. Yang lain tidak, hanya dengan Al-Quran. Maka yang pertama, penyakit yang paling berbahaya di dalam hati setiap kita itu adalah syirik. Syirik. Orangnya disebut musyrik. Seberapa bahayakah syirik ini? Dalam surat Luqman Allah berikan gambaran, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Jangan mensyirikkan Allah. Sesungguhnya syirik itu adalah zulmun. Zulmun itu merupakan tunggal yang berarti gelap. Jamaknya zulumat.
Oleh karena itu banyak ayat yang menyebutkan sesudah kata zulumat ilan nur. Nur artinya cahaya. Jadi Al-Quran, Allah, Nabi itu mengeluarkan manusia itu dari zulumat kepada nur. Dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Maka dengan demikian dari yang dirahmati Allah, seseorang yang dibelenggu oleh kesyirikan, maka dia berarti berada dalam kondisi hati yang gelap. Biasanya dalam kehidupan sehari-hari lebih sederhana lagi kalimatnya. Orang kalau hatinya sudah gelap, berarti dia sudah tidak lagi punya nurani. Nurani. Maka kita bisa bayangkan, kalau manusia tidak punya lagi hati nurani, bagaimana perilakunya? Bagaimana sikapnya? Nah, ini kan merupakan gambaran manusia yang berbuat semaunya, manusia yang berbuat sekehendaknya, sehingga tidak mengenal lagi batas-batas. Kenapa? Karena memang sudah hilang hati nurani. Prinsipnya itu. Karena hatinya dalam kondisi zulumat itu. Bermacam kegelapan. Dari yang dirahmati Allah. Sementara untuk amalan, kadangkala kan ada orang ini yang walaupun dia berbuat kesyirikan, tapi masih mau beribadah, masih mau dia beramal. Nah, hal ini diungkapkan oleh Allah dalam surat Az-Zumar 6. Kata Allah, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika." Dan sungguh aku telah wahyukan kepada Muhammad dan kepada para nabi sebelum kamu. Apa itu? Lain asyrakta. Jika kamu mensyirikkan Allah, la yahbatanna amaluka. Pasti lenyap amalmu. Pasti lenyap amalmu. Hadirin yang dirahmati Allah, walaupun para ulama membagi kesyirikan itu ada syirik akbar, syirik asgar, syirik khafi, tapi yang jelas apapun bentuk syiriknya akan menghanguskan amal. Nah, kalau itu yang sudah terjadi, wala takunanna minal khasirin, pasti kamu akan menjadi orang yang rugi. Pasti. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, terlanjut sedikit lagi, penyakit yang berbahaya yang ada di hati itu adalah nifak. Nifak, orangnya munafik. Dalam Al-Quran surat An-Nisa, Allah berikan gambaran sekilas tentang munafik ini. Antara lain, yukhadi'unallah wa huwa khadi'uh. Mereka merasa menipu Allah. Kata Allah, padahal mereka menipu diri mereka sendiri. Idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau dipanggil untuk melaksanakan sholat, mereka berdiri dengan malas-malas. Hati-hati Bapak dan Saudara yang sering-sering terlambat sholat berjamaah, maka berarti masih ada benih-benih munafik itu. Karena dalam hadis yang lain Rasul mengingatkan, sholat yang utama itu adalah mereka yang
sholat sempat mendapatkan takbiratul ihram, takbir yang pertama bersama imam. Bara'atani, untuk mereka itu dijamin mereka akan terjaga daripada dua. Pertama, al-munafik, yang kedua neraka. Nah, apalagi yang sering kita lihat sekarang, waktu kan cukup cepat ini, Jumat sering terlambat juga. Ini berarti kamu salah mendirikan sholat dengan malas-malas, tidak serius. Nah, upayakan ini supaya jangan sampai jatuh pada munafik. Dari yang dirahmati Allah, kalau hadis sudah jelas, sering kita mendengar ayatul munafiqin as-salis. Tanda-tanda munafik itu ada 3. Fa idza hadatsa kadzdzaba. Antaranya kalau perkataan dusta, janji mungkir, diberikan amanah dia khianat. Nah, lalu Allah mengancam di ayat itu, surat Nisa itu, innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Munafik itu tempatnya di dasar neraka. Kenapa? Kalau untuk orang kafir tidak disebutkan seperti itu. Orang kafirnya disebutkan khalidina fiha abada. Neraka mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Tapi untuk munafik di dasar neraka. Kenapa? Karena munafik ini berbahaya. Dia sama dengan kita. Dia ke masjid, dia juga sholat. Akan tetapi di depan kita dengan di belakang berbeda. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, setiap perjuangan kalau ada orang munafik, maka perjuangan itu gagal. Maka termasuk sekarang ini umat Islam mayoritas, tapi kenapa tidak jadi pemenang? Karena memang banyak umat Islam kita di Indonesia ini yang munafik. Itu persoalan. Hadirin yang dirahmati Allah, obatnya cuman Al-Qur'an. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.